Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik, Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam hari ini untuk pastinya melanjutkan aktivitas kita atau pembelajaran kita pada kitab Al-Arubiyah Baina Yadai. Dan kemarin kita sudah membahas percakapan yang kedua di sini ya. Kita di bab yang ketiga sekarang ya. Ini sudah kita bahas, di situ ada kosakatanya, ada pembahasannya, jangan sampai antum lupakan. Dan insya Allah malam ini kita masuk ke percakapan yang ketiga. Ya, tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk di situ al-hiwarus salis. Ya, di sini al-hiwaru at-talis. Apa arti at-talis? Yang Tiga. iya, yang ketiga ya, bukan Yang tiga. ketiga. Kalau tiga itu salasa. Kalau ini salis, ini sudah kita bahas kemarin ya tentang urutan bilangan urutan ya tentang bilangan urutan. Lalu ya yang namanya bilangan urutan ketika kita bilang yang ketiga ya itu adalah otomatis jadi sifatnya. Makanya untuk bisa lihat sini ya. Ini juga yang kita pelajari kemarin tentang sifat ya. Ada alif lamnya, di sini juga ada alif lamnya. Harokatnya doma, harokatnya doma. Lalu di situ al-hiwar muzakkar ya kan, nggak ada tamar butoh. Nggak ada tamar butoh, sifatnya juga nggak ada tamar butohnya. Lalu al-hiwar itu mufrad, sifatnya juga itu mufrad. Iya, seperti itu. Sedikit kita mengulang apa yang kita bahas kemarin. Unzur wastami' wa'id. Lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Nah, akan mulai bacakan di sini untuk seperti biasa cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ayya khidmatin uridu ba'dal asasi. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا. أريد مشاهدة الأثاث. Tafadhol. Ya, Ana akan bacakan untuk kedua kalinya sambil mengartikan dan juga jelaskan. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ayya khidmatin. Dan perhatikan itu ayya khidmatin. Ini suatu ungkapan dalam bahasa Arab pastinya kita gunakan untuk menanyakan seperti ini. Ada yang bisa dibantu? Seperti itu. Ya, artian lengkapnya ada yang bisa dibantu. Ya, tapi kemarin kita sudah bahas ayu ya. Nah, kita bilang apa? Dia itu artinya fleksibel. Jadi sesuai kata setelahnya dan juga sesuai konteksnya. Nah, ayah di sini kita bisa artikan apa? Kalau kemarin kan berapa kan? Ayu itu artinya. Jadi ya dia sesuai konteksnya. Lalu khidmah itu artinya apa? Ada yang tahu? Bantuan atau layanan. Kalau khidmah. Jadi kalau digabung sebenarnya artinya ada yang bisa dibantu gitu kan. Ada yang bisa dibantu. Nah, lalu sebelum itu kita lihat ya, itu percakapannya antara al-mushtari dan al-ba'i. Al-mushtari artinya apa? Ada yang tahu al-mushtari? Pembeli. Ya, lalu al-ba'i lawannya yaitu penjual. Penjual. Iya. Ya, ini kita hapus saja ya. Kita itu sebagai kalau artian perkatanya ya. Kalau artian per kalimatnya langsung enaknya seperti ini. Ada yang bisa dibantu? Ayya khidmatin. Uridu ba'dol asasi.
Ya, kita tahu kalau uridu ya kita sudah temukan kemarin saya ingin, ya kan? Nanti misalnya di situ domir ya atau kata gantinya ana. Ba'do, apa arti ba'do? Beberapa ya atau sebagian. Bisa beberapa atau sebagian. Kita artikan satu saja itu. Beberapa atau sebagian. Al-asas arti apa? Ada yang tahu? Perabotan. Uridu ba'dal asas, saya menginginkan beberapa perabotan atau sebagian perabotan. Seperti itu ya. Lanjut. Mada turidu li ghurfatin naum. Nah, itu misalnya situ ya. Maza itu arti apa? Lalu turidu. Nah, dia berganti domirnya. Jadi tak. Berarti apa artinya? Anta. Anta. Ya, berarti kalau tadi saya ingin, kita ganti kata gantinya menjadi ya ingin artinya, tapi kata gantinya saya. Ya, itu bagus. Ligur fatin naumi. Ligur fatin naum. Ya, di situ ada lam. Kalau untuk perhatikan, artinya untuk. Gurfah artinya apa? Kamar, ya kan? Kalau an-naum artinya apa? Kamar tidur. Kamar tidur. Nah, lalu kita bahas lam di sini. Karena tuh makan temui di bawahnya juga. Jadi itu huruf jar, ya kan? Kita sudah tahu. Huruf jar yang kita temui itu ada apa aja sih? Nah, ini yang juga populer. Ada fi, ya kan? Lalu ada apa lagi? Ila. Ya, lalu min, yang artinya dari. Lalu, nah di sini li, ya. Apa artinya li? Tadi Anda sudah beritahu kan? Artinya Pada. Atau ke. li itu untuk, ya. Li itu artinya untuk di situ. Yang lamnya saja, yang Anda cari itu artinya untuk, ya. Untuk. Nah, lalu ya ini kan huruf jar tuh. Ada fi, ila, min, li. Li itu artinya di, ila artinya ke, min dari, li itu untuk. Ya, itu salah satu dari huruf-huruf jar. Eh, ya, itu dari segi artian, artinya untuk. Lalu dari segi kaidah, dia menjadikan kata setelahnya apa? Kasrah. Kasroh. Iya, itu dia. Ya, untuk bisa perhatikannya gurfa, li, gurfati. Nah, karena ada apa? Karena ada li di situ. Sama halnya ketika kita ganti fi gurfati, ila gurfati, min gurfati. Seperti itu ya. Sebagai contoh saja. Hmm, baik, itu tentang huruf li di situ yang artinya untuk. Kita lanjut. Uridu sariron wasitarotan. Uridu sariron wasitarotan. Saya menginginkan, ya kan? Sariron wasitarotan ada yang tahu artinya? Panjang. Ranjang dan hordeng. Panjang dan hordeng, ya tirai ya. Panjang dan hordeng. Kita lihat sariron wasitarotan. Harokat terakhir fathah. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Kenapa? Nah, fathah, fathah. Ada yang tahu kenapa? Karena Karena dia ranjang. objek. Karena Karena, ranjangnya ya. iya, Fathah. iya. Jadi, iya betul tadi jawaban yang pertama ya. Karena dia objek. Seperti itu ya. Karena dia objek. Ya, ketika kita bilang saya menginginkan ranjang dan saya menginginkan tirai. Berarti ranjang dan tirai ini yang diinginkan sebagai objeknya. Berarti dia harokatnya harus fathah atau mansub. Seperti itu ya. Setelah ini berarti kalau antum menemukan posisi kata atau kedudukannya sebagai objek, maka dia
fathah harokat terakhir atau mansub namanya. Baik, lanjut. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Apa artinya? Ghurfatil julus, ruang Ruang tamu. ruang tamu. Ya, sebenarnya julus itu artinya duduk kan. Ya, tapi kalau udah digabung dengan itu ghurfatil julus sebenarnya bisa ruang duduk, tapi lebih umumnya diartikannya ke ruang tamu. Lanjut, uridu arikatan wasajjadatan. Saya menginginkan arikah, Sofa. sofa. Iya, bagus. Sofa dan sajadah, Dan karpet. karpet. Iya. Nah, Ana bilang kemarin kan di sini kita akan memperbanyak kosakata, maksudnya kosakata cukup banyak karena berkaitan dengan perabotan. Lanjut lagi. Sebelum itu, lihat ya. Harokat terakhirnya, fathahkan arikatan wasajjadatan. Seperti itu. Wa maza turidu lil matbakh, dan apa yang kamu inginkan untuk matbakh itu Dapur. dapur, ya betul, bagus. Untuk matbakh. Uridu furnan wasallajatan. Uridu furnan wasallajatan. Apa artinya furnan? Open. Oven. Iya. Wasallajatan artinya Penghangat air. sallaja itu Kulkas. kulkas, ya. Nanti kalau penghangat air ada di bawah ya. Dan gitu loh. Wa maza turidu lil hammam, dan apa yang kamu inginkan untuk kamar mandi? Ya ini kata populer hammam. Jadi, uridu sakhonan wa mir'atan. Nah, baru di sini apa? Sakhonan, Penghangat air. penghangat air ya, pemanas gitu ya. Untuk yang di kamar mandi gitu. Pemanas. Wa mir'atan, Cermin. cermin. Iya. Ya, antum saya perhatikan dari tadi ya, setelah uridu ya saya menginginkan kurnan wa thallajatan, arikatan wa sajjadatan. Di sini sakhonan wa mir'atan. Lanjut lagi, hal turidu syai'an akhar. Hal apakah kamu menginginkan syai'an akhar, Yang lain. sesuatu yang lain. Ya, ya syai' itu artinya sesuatu. Kalau akhar artinya yang lain. Syukron uridu musyahadatal athar. Terima kasih. Terima kasih, syukron ya kan. Uridu musyahadatal atas. Apa artinya? Kita sudah temukan kemarin. Melihat. Melihat, iya. Uridu musyahadatal atas. Saya ingin melihat Perabot. perabotannya. Iya, betul. Perabotannya. Ya, sudah kita artikan di atas. Nah, di sini. Tafadhol artinya silahkan. Ya, seperti itu. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Hmm, Tadi ya, di sini ada lam, ya dia huruf jar. Kata setelahnya harus kasroh. Ligur fatin naum. Ligur fatil julus. Ya, dari jurfanya yang kata setelahnya. Oh, sini lil matbahi. Ya, kasroh. Oh, di sini lil hammami. Seperti itu ya. Lam yang dia adalah huruf jar. Menjadikan kata setelahnya kasroh. Bahkan jika ada yang ditanyakan, ya, diantum bisa lihat sini ya. Lihat. Ghurfatu naum. Ya. Jadi begini, Anda ingin beritahukan bahwasannya ada dua kata ya, ketika digabungkan itu kata yang kedua bukan mensifati yang sebelumnya, ya kan?
Di Indonesia juga ada seperti itu, tapi kita jelaskan dari dasarnya. Aneh ingin menjelaskan sesuatu di sini. Beda misalnya kita bilang gini kan, Mas, kemarin itu apa? Apartemen bagus, ya kan? Apartemen bagus itu dua kata digabungkan ya antara bagus dengan apartemen. Nah, kata keduanya bagus itu mensifati apartemennya. Kita sudah pelajari bahwasannya sifat itu mengikuti yang disifatinya. Ya, Anda sudah jelaskan juga mengikutinya dalam hal apa saja. Nah, di sini ya, di situ kan ada kata gurfa yang pertama, lalu ada kata an-naum, ya dua kata. Tapi an-naum ya kata keduanya bukan mensifati si gurfa itu, ya kan? Jadi nggak ada tuh kaidah harus mengikuti yang disifatinya. Nah, di sini namanya idhofa atau mudof mudof ilai dalam bab nahwu ya. Jadi penggabungan antara dua isim, ya kan? Kalau digabungkan jadi satu kesatuan kan, kamar tidur atau ruang tidur. Nah, dua kata benda pastinya digabungkan seperti itu. Jadi ghurfatun naum. Lalu kaidah apa saja yang berjalan di situ? Ya, yang pertama, sebagai mudofnya atau kata yang pertamanya, dia nggak boleh tanwin. Ya, dia nggak boleh tanwin. Di sini nggak ada alif lam ya, antum tahu ya kan? Kalau nggak ada alif lam kan tanwin kan, tapi dia nggak boleh tanwin. Dan misalnya sini ligur fati itu nggak ada alif lam, tapi tetap ya nggak ada alif lam tetap nggak tanwin. Lalu kata keduanya dia ada yang tahu apa? Harokat terakhirnya Kasroh. kasroh. Nah itu ya pembahasannya. Jadi kasroh karena apa? Karena idofah seperti itu ya. Kalau tadi kan kita tahu kasroh karena huruf jar ya, huruf jarli gitu kan. Tapi ini kasroh karena apa? Idofah. Nanti kita pahami sedikit demi sedikit ya. Nanti bisa lihat dulu sini ya. Ligur fatin naumi ya di situ. Ligur fatin naumi. Ligur fatil julusi gitu ya. Dua kata digabungkan. Jadi kata keduanya kasroh. Contohnya apa lagi? Kita contohkan yang lainnya. Misalnya kita mau bilang buku nahwu ya. Berarti kita bun Nahwi. nahwi. Iya gitu ya. Kita bun nahwi. Ya seperti itu. Nah, harokatnya mungkin tidak terlihat ya. Tapi itu nahwunya, harokat terakhirnya kasroh. Seperti itu. Silahkan jika ada yang tanyakan. Berarti kalau rumah makan sama dengan rumah makan itu tadi. Kalau apa? Rumah makan. Rumah makan bagaimana? Kalau rumah makan kan mat'am saja, satu kata. Nah, kalau restoran atau rumah makan kan mat'am. Dia satu kata doang. Ya. Kita cari yang istilahnya dua kata digabungkan. Tapi kalau rumah makan tuh udah dalam bahasa Arab satu kata aja, mat'amun. Begitu juga ya, kita bilang matbah, ya matbah itu ruang dapur. Nggak perlu dia ghurfatul matbah. Ya, ruangan dapur itu nggak perlu. Ya, cukup satu aja ruang dapur itu matbah. Gitu ya. Jadi cari yang sekiranya dua kata, ya, artinya dua kata benda digabungkan. Bisa contoh lainnya, em, apa ya, yang sering Baju itu, merah. apa? Baju merah. Baju merah. Nah, kalau baju merah, bahasa Arab baju itu saubun ahmar. Nah, di sini baju merah ya, kita bilang baju merah, ternyata merah itu ya warna itu sebagai sifat. Nah, berarti nggak bisa ya. Jadi merah itu warna sebagai sifat. Kita cari yang sekiranya dua kata yang digabungkan gitu ya. Bisa saubul madrosa misalnya baju sekolah gitu kan ya atau baju apa gitu kan. Kita menggabungkan kata baju dengan kata sekolah. Saubul madrasa, madrasatu, madrasata, madrasati. Ada Rastati. Madrasati gitu ya. Poin intinya adalah ya
harokat terakhirnya, gitu. Jadi yang kata keduanya. Kalau yang tadi yang pertama nggak boleh tanwin. Baik, silahkan jika ada yang tanyakan lagi sebelum kita masuk ke pembacaannya. Kita belum baca bersama-sama di sini ya. Baik, kita akan baca bersama-sama. Saya akan buka mic-nya, ikuti apa yang Ana ucapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ayya khidmatin Ayya khidmatin. uridu ba'dal athar. Uridu Uridul ba'd al-athar. Mada turidu li ghurfatin naumi? Mata turidu li ghurfatin naum. Uridu sariron wa sitarotan. Uridu sariran sitaratan. Wa mada turidu li ghurfatil julus? Wa Uridu arikatan wa sajjadatan. Uridu arikatan sajadatan. Wa mada turidu lil matbakh? Wa madza turidu lil matbakh? Uridu furnan wa thallajatan. Uridu furnan wa sajadatan. Wa mada turidu lil hammam? Wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhanan wa mir'atan. Uridu sakhanan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Hal turidu syai'an akhar? Syukran uridu musyahadatal athar. Syukran uridu musyahadatal asnan. Tafaddal. Tafaddal. Ya, seperti itu. Silakan kita akan pilih ya setiap dari antum. Silakan Akhi Fadlan dan Akhi Yusuf. Abu Fadl. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayyu khidmatan. Uridu ba'dal asas. Mada turidu li ghurfatin naum. Uridu sariran wa sitaratan. Wa mata turidu li ghurfati julusi. Uridu arikatan wa sajjadatan. Wa mata turidu lil matbakh. Uridu furnan wa sallajatan. Wa mata turidu lil hammam. Uridu sakhanan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Syukran. Uridu musyahadatal asas. Tafaddal. Iya. Tadi ya Akhi Yusuf Abu Fadl di sini ayya khidmatin. Ya, Oh, bisa nah. dicoba. Ayya khidmatin. Selanjutnya Akhi Burhan dan Akhi Hazman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayyu khidmatin. Uridu ba'dal asasi. Asasi. Maza turidu li ghurfatin naumi. Uridu sariran wasitaratan. Wa maja turidu li ghurfatil julusi. Uridu arikatan wasajadatan. Ya, datang. Wa maja turidu lil matbakh. Uridu furnan wasalajatan. Wa maza turidu lil hammam. Uridu sahanan wa mir'atan.
هل تريد شيئا آخر؟ Syukran. Uridu masahadata asas. تفضل. Iya, bagus. Selanjutnya Asif Ahmad. Ya, Asif Ahmad. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ayya khidmatin. Uridu ba'dul asas. Mada turidu li ghurfatin naum? Uridu sa Uridu sariron Uridu sariron Uridu sariron wasitarah. Iya. Wa mada turidu li ghurfatil julus? Uridu arkata wasajjata. Arikatan. Uridu arikatan wasajjadah. Iya. Wa mada turidu lil matbakh? Uridu furnan Uridu furnan wa salasajah. Wa thallajatan. Uridu furnan wa salajah. Iya. Lanjut. Apa namanya? Aneh ya. Wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhona wa mir'ah. Hal turidu syai'an akhar? Syukran. Uridu musyahadata syukran. Uridu musyahadatal asas. Tafadhol. Iya. Gitu pembacaannya dan juga penjelasannya yang bisa Anda berikan. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Tadi ya, saya coba bahas nih. Di sini antum bisa ba'do al-asasi, ya kan? Ada kata sebagian dan kata perabotan digabungkan. Ya. Harokat terakhirnya kasroh. Di sini juga ya, musyahadatal asasi. Ya, intinya dua kata benda digabungkan atau dua isim digabungkan itu menjadikan kata setelahnya atau kata keduanya kasroh. Seperti itu. Nah, di sini ada al-mufrodat atau kosakata. Kita akan berarti berucap sini. Saya akan buka mic-nya, ikuti apa yang Ana ucapkan. Matbahun. 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 Di sini perhatikan ya. Kita baca bersama. Ghurfatu naumin. Ghurfatun naumi. Ghurfatu julusin. Ghurfatu julusin. Nah, antum lihat ya. Kata pertamanya, walaupun nggak ada alif lam ya, dia tidak tanwin. Ghurfatu. Di sini juga. Lalu kata setelahnya itu kasroh. Ghurfatu naumin, ghurfatu julusin. Iya. Ya, anggap setelah melihat ini antum paham yang Ana berikan tadi ya. Ghurfatu naumin, ghurfatu julusin. Kita lanjut. Asasun. Asasun. Sitarotun. Sitaratun. Arikatun. Arikatun. Sajadatun. Sajadatun. Sarirun. Sarirun. Salajatun. Salajatun. Sakhonun.
Sakhanun. sakhanun, Urnun, furnun, Furnun, mir'atun, Mir'atun. mir'atun, al-ba'i'u, Al-bai'u. al-ba'i'u, al-mushtari. al-mushtari. al-mushtarik. Baik, itu adalah kosakata-kosakata yang harus antum ketahui dari setelah membaca hiwarin. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Seperti biasa di bawahnya ada latihan, ya, hanya menyambungkan antara kata dengan gambarnya. Bisa antum kerjakan sendiri. Insya Allah kita akan selesaikan bab kedua ini. Jadi minggu depan kita akan langsung masuk ke bab yang keempat. Sambil Anda buka pertanyaan, kita gulir bawah ya. Di sini ada latihan pertama. Sil baina qit'atil asasi wal makanil ladzi tujadu fihi. Jadi antum dituntut menggabungkan antara potongan, kita itu potongan, potongan perabotan dan tempat yang ditemukannya dia. Contohnya kita lihat ya. Di sini ada cermin. Nah, antum tarik garis, ditemukan di mana biasanya cermin? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Ya, gitu ya. Gitu latihannya. Lalu kasur di ruang mana? Fatin naum. Ghurfatun naum. Ya. Nah, antum misalnya bisa kerjakan sendiri ya. Di sini asyir ila suratil lati tasma'u ismaha, tunjuk gambar yang kamu mendengar namanya. Jadi latihannya itu seperti apa ya? Misalnya antum mendengarkan katanya, ya Audio. langsung tunjuk gambarnya gitu. Ya, membutuhkan audio. Misalnya di sini apa? Mir'ah. Mirhat. Iya. Kalau bisa bait, antum tunjuk sini. Ya. Kalau sajadah, antum bisa tunjuk di sini. Seperti itu latihannya. Kita lanjut. Ini ada mufradat idhofiyah, kosakata tambahan. Ya, tentang apa di situ kemarin? Kita sudah bahas. Hari. Nama-nama hari. Bulan. Ya, betul. Iya, nama-nama hari. Lalu ada tarokib anak, ya, kita sudah bahas beberapanya. Ini sudah kita bahas. Ini juga sudah. Nah, mungkin kita akan bahas latihan yang keempat ini. Kita langsung masuk saja ke contohnya, karena kalimat perintahnya sudah kita bahas berkali-kali. Ghurfatun naumi sitaro. Ada dua kata di sini. Antum masukkan ke contohnya menjadi Maza turidu li ghurfatin naum uridu sitarotan. Gampang ya? Akan dipahami terlebih dahulu. Maza turidu li ghurfatin naum uridu sitaro. Tinggal dimasukkan saja ke kalimatnya. Coba nomor 1, akhi Fadlan. Al-matbah talaja. Ma'adha turidu lil matbakh? Turidu thallajah. Iya, bagus seperti itu ya. Mada turidu lil matbah uridu talaja. Kalau mau dibaca akhirnya talajatan. Kita lanjut coba akhi Burhan. Yang al-hammam sakhonan. Masa turidu al-hammam. Lil hammam. Ada Al-hammami. lil hammam. Lil hammam. Iya, ditambahin la ya. Masa turidu lil hammam. Betul. Uridu sakhanan. Iya, bagus. Itu ya. Lanjut, Gurfatul Julus, Arika dijawab oleh Akhi Yusuf, Abu Fadil. Nah, mada turidu li ghurfatil julusi? Uridu arikata. Mada turidu li Gurfatil Julusi, uridu Arikatan. Iya, bagus. Lanjut, Akhi Ahmad yang Gurfatun Naum Sariron. Mada turidu li ghurfatin naum uridu sariran. Iya, bagus.
Lanjut, Akhi Hazman yang ghurfatul julus sajjadah. ماذا تريد للمطبخ؟ Yang ini أريد ghurfatul فرنان. julus. Antum yang ini dulu ya? غرفة الجلوس ya. Iya. ماذا تريد غرفة الجلوس؟ Hmm. أريد سجادة. Iya, bagus. Mada turidu li ghurfatil julus? Uridu sajjadatan. Balik lagi ke Akhi Fadlan yang terakhir al-matbakh furnan. ماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا. Iya, seperti itu ya. Silakan jika ada yang ditanyakan sambil kita lanjut. Ini sudah kita bahas, namun kita akan bahas latihan yang ini. Tidak ada, berarti kita lanjut ya. Nah, di sini ya sedikit menggunakan kaidah yang sudah antum pahami ya, sudah Ana jelaskan juga tentang sifat ya. Makanya kadang Ana bahas itu berguna di latihan-latihannya gitu ya. Kalau tidak Ana bahas ya, mungkin susah untuk mengerjakan latihannya. Kita lihat di sini syaqqatun, katanya satu jam ya, satu aja di situ. Masukkan ke kalimatnya. Ladaina syaqqatun jamilatun. Syakko muzakkar atau muannas? مؤنث. Muannas gitu ya. Berarti sifatnya harus muannas gitu. Lalu baitun, ladaina baitun jamilun. Baitun muannas atau muzakkar? مذكر. Muzakkar. Makanya sifatnya harus muzakkar juga. Nah, ini yang sudah antum pahami, bahkan antum harusnya lebih paham dari ini kan. Ana sudah jelaskan bahwasannya mengikutinya dalam 4 hal, muzakkar muannasnya. Itu pertama, lalu mufrad, musanna dan jamaknya. Itu kedua, lalu apakah dia ada alif lam atau tidak, ya maksudnya dia ma'rifah atau nakirah. Nah, itu ketiga. Lalu yang terakhir, harokat terakhirnya atau yang kata lainnya adalah i'rabnya. Nah, antum di sini malah cuma harus memperhatikan satu saja ya, tentang muzakkar dan muannasnya. Apakah ada tak marbutoh atau tidak? Gampang. Nomor 1, asasun, silakan dijawab oleh Akhi Burhan. Ladaina asasun ladaina asasun jamilun. Iya, gitu doang ya. Ya, Gampang. jamil. Asas, ya kan? Asas dia muzakkar, berarti sifatnya juga harus muzakkar. Ladaina asasun jamilun. Bagus. Selanjutnya Akhi Yusuf Abu Fadl. Yang Arika. Ladaina arikatan jamilatan. Nah, arikatan, arikatun, atau arikatin. Tinggal melihat saja. Arikatan. Tinggal melihat saja contoh ya. Contohnya, Oh, harokatnya apa? disamakan contohnya, Ustaz. Iya dong. Ya kan? Seperti itu. Ladaina arikatun jamilatun. Iya, bagus seperti itu. Jadi tinggal disamakan saja contoh ya kalau melihat harokat terakhir ya. Karena kan kita mengganti posisinya saja kan, dari bait menjadi arika gitu. Dari bait menjadi arika. Kita lihat posisinya di situ kan sebagai apa? Sebagai khobar. Itu enggak? Ladaina enggak bukan khobar, bukan khobar. Ya, itu kayaknya lada itu setahu ana isim fiil ya, jadi mungkin sebagai ladaina, ana lupa lah. Ya, nanti kita lihat lagi kenapa dia bisa harokatnya domah. Kita lanjut dulu. Furnun, Furnun Akhi Hazman. Silahkan. لدينا فرن جميل. Iya, ladaina furnun jamilun. Lanjut lagi.
Yang sajadah akhi Ahmad. Sajadah. Ladaina sajjadatun jamilun. Ladaina sajadatun apa? Sajadatun Jamilun. jamilun, yakin? Sajadah ada tak marbutohnya. Bentar. Jamilatun. Iya, jamilatun ya. Ada tak marbutoh, ada tak marbutoh juga. Lalu yang sakhonun sebagai ke akhi Fadlan. لدينا سخان جميل. Ladaina sakhonun jamilun. Iya, betul. Lalu ghurfah, silahkan. Akhi Burhan. Ladaina ghurfatun jamilatun. Ladaina ghurfatun jamilatun. Iya, seperti itu ya. Ini tentang latihannya melatih kita pengetahuan kita tentang kaidah sifah mausuf. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Nah, baru ingat ya. Iya betul di situ baitun ya. Kenapa dia domah? Dia itu sebagai mubtada. Nah, di sini khobarnya. Ya, ini baitun mubtada. Nah, ini sebagai sifat saja ya kan. Kalau ditanya kenapa itu domah, dia sebagai mubtada. Dia itu mubtada muakhir ya. Biasanya kita dengar atau kita tahu mubtada itu kan di awal. Nah, tapi di sini mubtada diakhirkan dan khobarnya didahulukan, namanya khobar muqaddam. Itu sebagai pengetahuan saja. Nanti insya Allah aku akan ketahui di pelajaran nahwunya tentang mubtada khobar. Baik, kita lanjut. Di sini ada mulakhos tarokib, ringkasan susunan-susunan kata. Anda bisa lihat di situ. Al-aswat wa fahmul masmu, suara-suara dan pemahaman pendengaran. Di sini dilatih yang namanya makhraj huruf dari H dan H ya. Antum bisa belajar sendiri tentang makhraj huruf. Lalu fahmul masmu ya kita latih saja seperti biasa dari setiap babnya. Di sini juga tentang fahmul masmu, pemahaman pendengaran. Lalu al-kalam, ya, latihan berbicara. Ini ya insya Allah antum bisa kerjakanlah sendiri ya. Ini cukup mudah. Misalnya di sini ya. Tarotun madza turidu uridu sitarotan. Tinggal mengganti ini ya gitu. Nah, nanti antum silakan kerjakan atau jadikan tugas mandiri. Lanjut ya. Kita akan kerjakan yang sekiranya belum kita kerjakan bersama. Di sini ada ajib anil as'ilatit taliyah. Ajib itu artinya jawablah. As'ilah soal-soal berikut at-taliyah. Misalnya di sini nomor 1, aina taskun, kalau ditanya, jawabnya apa? Kunu. Lil baiti. Fil Iya, baiti. iya bisa begitu ya. Askunu fil bait atau askunu fi langsung tempatnya fi Jakarta atau fi Bogor atau fi Tangerang ya. Silakan tuh kerjakan latihan-latihan seperti ini dengan jawaban masing-masing. Kita lanjut di sini ada latihan al-qiraah, latihan membaca. Nah, ini sudah kita praktekkan pada kosakatanya. Lalu di sini sil bain kalimatain al mutatabiqataini. Hanya tinggal menyambungkan antara dua kata yang serupa. Seperti itu ya. Antum bisa contohnya asasun dengan asasun. La dengan la. Seperti itu. Silakan kerjakan sendiri. Lalu di sini ya cari perbedaan. Kalau tadi cari yang serupa, di sini malah cari perbedaan. Kita bisa lihat di situ. Ya misalnya di sini ya, soal nomor 3 ini. Uridu, uridu, turidu. Nah, ini berbeda sendiri. Seperti itu ya.
Kita lanjut. Di sini juga cari perbedaan, tapi bentuknya kalimat. Kalau tadi kan kata. Antum bisa kerjakan sendiri. Di sini juga latihan membaca ya, seperti askunu fi baitin, askunu fi syaqqatin ya. Jadi memang latihan membaca ini mungkin antum anggap sepele ya, tapi kadang-kadang dengan antum mengulang-ulang itu jadi lisan antum itu jadi Baik. terbiasa dengan bahasa Arab. Ya, walaupun kita belajar, tapi kalau lisan kita nggak terbiasa, jadinya kurang gitu untuk pengucapan bahasa Arabnya. Nah, lalu di sini unzur wastami waqro, kita disuruh membaca fakroh atau paragraf. Dan di sini soal cerita, kalau antum lihat kosakatanya itu nggak jauh-jauh dari luar yang kita bahas. Nah, biasanya kan materi inti kita itu bentuknya percakapan kan, tapi di sini bentuknya keyword. Antum bisa baca di situ, insya Allah sudah tahu semua untuk kosakatanya. Nanti kalau sudah baca, antum bisa kerjakan latihan atau soal yang di bawahnya. Kalau di sini ada latihan Alkitabah, latihan apa? Nulis. Menulis. Ya, silahkan antum kerjakan, antum coret-coret di situ supaya melatih tulisan bahasa Arab. Jadi memang kalau kita lihat buku ini berarti melatih kita apa? Tentang pendengaran, lalu berbicara, lalu membaca, lalu juga menulis ya, 4 itu. Baik. Insya Allah pada pekan depan kita masuk ke bab yang keempat. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Al-wahdatur rabi'ah artinya apa? Apa artinya al-wahdatur rabi'ah? Bagian Bab yang keempat. keempat. Iya, bagian yang keempat ya. Nah, di sini keempat ya. Dia itu sebagai sifat tadi yang kita sudah tahu ya. Tadi siapa? Ana lupa yang ditanyakan. Warna juga sifat ya kan? Sebagai sifat di sini juga ketika kita bilang keempat itu sebagai sifat ya. Antum bisa lihat sini ya. Al-wahda ada alif lamnya. Oh, berarti sifat ya harus juga ada alif lamnya. Dia ada tamar butohnya. Berarti sifatnya juga harus ada tamar butohnya. Harokatnya domah, ya kan? Harokatnya juga domah. Dan dia mufrad, ya maksudnya tunggal bentuknya, bukan musanna atau jamak. Nah, sifatnya juga harus mufrad. Baik, itu yang bisa Anda berikan dari penjelasannya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Al-hayat. Paham materi hari ini? Nah, Mafhum? keempat. Saya tunggu jika ada pertanyaan, dan juga masih ada waktu sekitar 8 menit. Baik, tidak ada pertanyaan, mungkin anggap cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.